Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baiklah, kami dari kelompok 13, kelas 2A akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa PowerPoint penjelasan mengenai tentang penyakit yang berasal dari parasit dengan mata kuliah parasitologi serta dosen pengampu Bapak Imam Bagus Sumatri MSI Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 13. Dengan saya sendiri, Mas Niyulandari NIM 211501005, dengan Nabila Deskia Utami NIM 211501015, dengan Juan Sebastian Marpaung NIM 211501037, dengan Naomi Regina Amanda Panjaitan NIM 211501048, dengan Gita Morata Panjaitan NIM 211501051. Kami dari kelompok 13 mengambil tajuk ataupun tema dari penyakit yang berasal parasit, yaitu trichinosis, yang berasal dari cacing Trichinella spiralis. Baik, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Nabila Deskia. Kepada Nabila Deskia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang hospes dan nama penyakit dari cacing Trichinella spiralis, di mana hospesnya itu bertindak sebagai tuan rumah definitif, yaitu manusia, dapat juga babi, tikus, kucing, beruang, dan anjing. Dan untuk nama penyakitnya ini biasanya disebabkan oleh parasit, yang biasanya penyakitnya disebut trichiniasis atau trichinelliasis, di mana Trichinella spiralis ini memiliki taksonomi, yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Nematoda, kelasnya Enoplea, ordernya Trichocephalida, familinya Trichinellidae, genusnya Trichinella, dan spesiesnya Trichinella spiralis. Terima kasih kepada teman kita yang bernama Nades atau Nabila Deskia. Selanjutnya kita akan masuk kepada morfologi dan daur hidup yang akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Juan Sebastian Marpaung. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan mengenai morfologi dan daur hidup. Cacing dewasa merupakan cacing kecil. Pada bagian kepala terdapat stilet mulut untuk menembus jaringan usus atau otot. Cacing betina memiliki ukuran 3-4 mm, sedangkan cacing jantan berukuran 1,5 mm. Cacing ini bersifat vivipar dan biasanya masuk ke mukosa pilus usus, mulai dari duodenum sampai cecum. Seekor cacing betina dapat mengeluarkan larva lebih kurang dari 1.500 sampai 2.000 larva. Cacing betina menjadi besar dan panjang, masuk ke dalam mukosa bilis sampai sinus limfatikus. Pada hari kelima, larva tersebut dikeluarkan masuk ke dalam sinus limfatikus, kemudian terbawa aliran limfa masuk ke dalam aliran darah ke jantung kanan, ke paru-paru, terus ke jantung kiri, kemudian tersebar ke seluruh tubuh, terutama dalam otot diafragma, iga, lidah, laring, mata, dan lain-lain. Mula-mula letak larva searah dengan serat-serat otot. Kemudian jaringan hospes membatasi gerak larva. Larva tidak lagi lurus melainkan melingkar, seperti spiral. Maka terbentuklah kista yang berukuran 0,4 dikali 0,25 mm. Berikut gambarnya. Baiklah, terima kasih kepada teman kita yang bernama Juan Sebastian Marpaung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita yang bernama Naomi Regina Amanda Panjaitan. Kepada saudari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan tentang morfologi dan daur hidup dari cacing Trichinella spiralis. Jadi jika daging yang mengandung kista dimakan oleh hospes lain, di dalam usus halus otot dan dinding kista hancur karena pengaruh keasaman lambung dan enzim pencernaan makanan, maka keluarlah larva yang menembus mukosa usus dan menjadi dewasa.
Next. Jadi siklus hidup alami yang terjadi antara babi dan tikus yaitu babi mengandung kista yang infektif, lalu manusia terinfeksi oleh karena makanan daging babi atau mamalia lain yang mengandung kista. Kemudian cacing dewasa hidup dalam dinding usus, lalu larva membentuk kista di dalam otot bergaris. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kita yang bernama Naomi Regina Amanda Panjaitan. Untuk patologi dan gejala klinik akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Gita Morata Panjaitan. Kepada saudari dipersilahkan. Saya akan menjelaskan patologi dan gejala klinis dari cacing Trichinos spiralis. Beratnya gejala klinik tergantung pada beberapa faktor, diantaranya jumlah cacing, berat badan, umur penderita, dan daya tahan tubuh penderita. Penyakit trichinosis ini terbagi dalam 2 stadium klinis sesuai dengan periode dalam siklus hidupnya, yaitu yang pertama invasi usus oleh cacing dewasa, timbul gejala usus seperti sakit perut, diare mual, dan muntah. Timbul 1-2 hari setelah memakan daging babi yang kurang matang. Yang kedua, migrasi larva. Timbul 7-28 hari setelah memakan daging babi yang kurang matang. Pada saat ini timbul gejala nyeri otot, radang otot yang disertai demam, eosinofilia, dan hipereosinofilia. Juga timbul berupa edem sekitar mata, sakit sendi. Pada infeksi berat, kira-kira 5.000 ekor larva per kilogram berat badan, penderita mungkin meninggal dalam waktu 4-8 minggu sebagai akibat kelainan paru, kelainan otak, atau kelainan jantung. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kita yang bernama Gita. Selanjutnya mengenai tentang diagnosis dari penyakit. Akan saya bacakan sendiri. Diagnosis dari penyakit ini untuk kepastiannya dilakukan dengan pemeriksaan yang pertama, biopsi otot untuk menemukan larva di dalam otot penderita. Yang kedua, mencari cacing dewasa dalam tinja atau larva di dalam darah dan cairan otak. Yang ketiga, reaksi imunologi, yaitu untuk menemukan adanya zat anti terhadap cacing ini di dalam serum. Yang keempat, ada pemeriksaan darah untuk melihat eosinofil. Lalu pengobatan dari penyakit ini, sampai sekarang obat yang dikenal paling efektif adalah thiabendazole, corticosteroid, dan analgetik bisa juga diberikan untuk meringankan gejala. Lalu epidemiologi, dilihat dari daur hidupnya, ternyata babi dan tikus memelihara infeksi di alam. Infeksi pada babi terjadi karena babi makan tikus yang mengandung larva infektif dalam ototnya, atau karena babi makan sampah yang berisi sisa daging babi yang mengandung larva infektif. Sekian dari hasil PowerPoint dan tugas yang kami selesaikan dari kelompok 13. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kerjasama dari teman-teman kelompok 13. Dan saya Mas Yulandari selaku moderator undur diri jikalau dari kelompok kami ada kesalahan dalam presentasi kami ini, kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Imam Bagus Sumatri, MSI Apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.